Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini di suasana yang sejuk ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustazuna, Ustaz kita, Ustaz Taufik tadi malam, bahwasanya saya duduk di sini juga agar apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki keimanan, karena nasihat itu bagian dari agama. Ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Dan saya merasa sebenarnya tidak begitu pantas ya untuk duduk di sini, tapi apalah daya dan kekuatan saya dari apa yang saya pelajari dan saya ketahui dari hal yang sedikit ini mungkin bisa memberikan kebaikan pada diri saya dan teman-teman sekalian nanti kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita sangat membutuhkan yang namanya iman, yang mana dikatakan oleh Ustazuna tadi malam bahwasanya keimanan itu adalah modal utama ya, bagian dari peribadatan secara batiniah yang ditanyakan Jibril kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam setelah perkara Islam. Oleh karena itu keimanan merupakan pondasi utama kita dalam menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keimanan itu sendiri tidak akan selalu berjalan mulus, atau seperti kendaraan motor yang melaju kencang terus menerus, naik terus menerus. Tidak mungkin. Sebagaimana yang diungkapkan Imam Al-Bukhari, iman itu yazid bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bi ma'asi, itu berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karena itu ketika kita melakukan perjalanan di dunia ini, pastilah kita akan merasakan naik dan turunnya keimanan dengan dua sebab hal tersebut. Begitu juga kita di perjalanan menuju tempat seperti tempat ini, tidak mungkin motor kita digas terus. Pastilah ada turunnya, ada lambatnya. Dan hal itu disebabkan karena ada hambatan dan rintangan di dalamnya. Oleh karena itu keimanan itu merupakan sesuatu yang penting, akan tetapi dia memiliki naik dan turunnya dengan dua sebab hal tadi. Dia naik dengan ketaatan dan dia turun dengan maksiat yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan iman dan cabangnya, bahwasanya keimanan itu memiliki lebih dari 60 atau 70 cabang. Wa afdaluha, dan yang paling baik, qaulu la ilaha illallah,
perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan, entah itu ranting atau gangguan yang lainnya di jalan. Wal haya'u min syu'batil iman, dan malu itu bagian dari cabang keimanan. Oleh karena itu, ada keimanan yang afdal, yang tinggi, yaitu qaulu la ilaha illallah, dan ada yang rendah, adnaha, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu memiliki tingkatan, dan dia kadang naik dan kadang juga turun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan juga di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman, yang hatinya diberikan ketenangan, as-sakinah, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar menambah keimanan mereka pada diri mereka. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang imannya gaspol terus, tidak ada. Bahkan kita perumpamakan dengan motor, jika kita gas terus, bahkan dia akan membahayakan diri kita. Ada turunnya. Akan tetapi orang yang beriman akan bersegera mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia futur, ketika imannya lemah. Inilah yang membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak memiliki keimanan dalamnya. Kaum muslimin, sahabatku sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mendapatkan nasihat yang bisa memberikan dan merasakan diri kita ini pada manisnya iman. Nabi SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang jika 3 hal tersebut ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Kalau seseorang yang badannya sehat bisa merasakan madunya yang manis, maka orang yang sakit akan merasakan madu yang manis itu terasa kurang manisnya, bahkan bisa pahit. Sama hal dengan motor. Ketika di perjalanan, jika motornya sehat, mesinnya ya, bodinya, maka dia akan merasakan kenyamanan. Indahnya touring tadi. Ada sedikit saja yang rusak, maka dia akan merasakan hal yang tidak enak dari kendaraan tersebut. Begitu juga keimanan di dalam hati kita. Jika dia melemah atau ada hal yang sakit saja di dalam hati kita, yang disebabkan dorongan hawa nafsu yang menghantarkan kepada kesesatan atau syahwat yang menggiring kepada yang haram, maka dia sulit sekali merasakan manisnya iman. Bahkan hatinya pun tidak bisa bergetar merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika berkendaraan, hendaknya kita memikirkan perjalanan kehidupan kita ini, bahwasanya perjalanan di atas kendaraan itu sementara. Begitu juga perjalanan di dunia ini kita sementara. Begitu juga dengan jasad kita. Ketika dia sehat, dia akan merasakan nikmatnya makanan. Dan ketika dia sakit, dia akan merasakan makan yang nikmat begitu tidak enak.
atau berkurang rasa enaknya. Oleh karena itu keimanan memiliki rasa manis, memiliki kelezatan di dalam hati seorang yang beriman. Jikalau dia memiliki ketiga hal ini, maka dia akan merasakan yang namanya manisnya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an memperumpamakan keimanan. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah mempermisalkan kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha thabit wa far'uha fis sama'. Asalnya, akarnya, pondasinya kokoh, sedangkan cabangnya menjulai sampai ke langit. Hal ini dijelaskan di dalam tafsir bahwasanya kalimat thayyibah tersebut adalah kalimat keikhlasan, yaitu qaulu la ilaha illallah. Sedangkan pohonnya itu adalah keimanan yang kokoh, sedangkan cabangnya adalah perintah dan larangan, sedangkan daunnya adalah semangat untuk mengamalkan, dan buahnya itu adalah hasil dari apa yang dia amalkan. Dan semua ini jika terkumpul, maka dia akan merasakan manisnya memetik buah tersebut. Semakin matang buah tersebut, semakin manis yang dirasakan. Akan tetapi Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya keimanan itu bukan sekedar manisnya gula dan madu, tapi lebih besar dari itu, dan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu keimanan memiliki rasa yang manis dan kelezatan di hati orang-orang yang beriman. Apa tiga hal tersebut? Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ia jadikan Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada selainnya. Ia meletakkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya sebagai utusan Allah di dalam dadanya, lebih dia cintai. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Dan orang-orang yang memiliki keimanan, mereka itu lebih mencintai, lebih besar cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu al-mahabbah lillah adalah rukun dari arkan al-ibadah, merupakan rukun dari rukun-rukun ibadah yang kita ketahui bahwasanya rukun ibadah itu adalah al-mahabbah lillah, mencintai Allah, al-khawfu minallah, takut kepada Allah, ar-raja minallah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya kita letakkan betul lebih besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala cintanya daripada selainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna, yaitu keimanannya tidak menjadi sempurna jika aku tidak ia lebih cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Oleh karena itu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hendaknya
kecintaan kepada kedua hal ini adalah kecintaan yang lebih besar daripada selainnya. Bagaimana kita mendatangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan dua hal. Yang pertama, ma'rifatuhu, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari rububiyatu, mempelajari tauhid, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sifat-sifat Allah. Dan kita terus belajar sebagai modal utama kita untuk bisa dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu merenungi nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat sungai, bukankah di surga nanti akan ada sungai juga? Yang airnya, yang sungainya dari madu, yang rasanya tidak hilang, dari khamr, dari air yang tidak memiliki rasa samar. Apa rasa air di dunia yang tidak bisa kita rasakan di dunia? Ada di surga dan tidak bisa kita bayangkan. Bahkan tadi malam kita semua merasakan tidur di sini seperti ada hujan. Benar? Ya? Saya terpikir, kalau ini hujan, maka dia ada berhentinya. Tapi ini sungai, tidak berhenti. Siapa yang memberikan ini? Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sahabatku sekalian, maka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kecintaan yang harus benar-benar kita letakkan di dalam hati kita, lebih besar daripada selainnya. Dan ketaatan kepada keduanya adalah tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tanda bahwasanya di hati kita ada rasa cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai aku, maka ikutilah aku. Yaitu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Maka dengan ketaatan mengikuti petunjuk Nabi SAW, ini adalah bukti nyata, bukti kejujuran dari sebuah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang dalil atau nas yang itu menjadi keputusan Allah dan Rasulnya sebagai syariat yang disyariatkan dan diperintahkan atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka orang-orang yang memiliki keimanan dan kecintaan yang besar akan taat. Sedangkan orang-orang yang memiliki cinta yang palsu akan mencari jalan untuk menghindari, untuk tidak taat atas perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ada dua kondisi yang sangat bahaya. Jikalau dia meletakkan cinta kepada Rasulullah sama atau lebih dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengikuti jalan atau jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan sebab kesyirikan datang kepadanya, yaitu gulu. Ada sebagian dari kaum muslimin yang berlebihan dalam memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menyamakan kedudukannya dengan Allah
atau melebihkan kedudukannya di atas Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh kepada yang bahaya yang sangat besar, menjadi sebab dia terjatuh kepada kesyirikan. Ini hal yang pertama yang sangat bahaya yang harus kita hindari dari kecintaan yang ditanamkan di dalam dada kita. Yang kedua, dia meletakkan rasa cinta kepada Allah tapi tidak kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengikuti sebagian tapi sebagian ditolak. Sebagaimana yang sedang viral ini, berbondong-bondong orang di komentar di dunia internet. Ada yang mendukung hal yang dihalalkan, dari hal yang diharamkan. Dia mengaku mencintai Nabi kita Muhammad SAW, padahal ini adalah cinta yang palsu. Jikalau dia benar mencintai Nabi SAW, pastilah dia menggunakan akal sehatnya dalam mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang sakit badannya, walaupun obat itu sangat pahit, akan dia minum untuk mencapai sebuah kesembuhan. Dorongan apa yang bisa membuat dia minum tersebut? Dorongan akal sehat. Akalnya mendorong bahwasanya dengan obat ini walaupun pahit, dia harus sembuh. Akan tetapi orang yang memiliki rasa sakit dalam hatinya tidak menggunakan akal sehatnya. Dia lebih memilih rasa pahit yang sangat pahit, yaitu kemaksiatan, yaitu maksiat dalam mendurhakai Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, dua kondisi ini sangat bahaya. Lebih mencintai Rasulullah SAW atau meletakkan cinta kepada Rasulullah sama atau melebihi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah gulu, berlebihan di dalam kecintaan kepada Rasulullah. Atau dia mengabaikan sebagian perintah dari Allah dan Rasulnya. Ini juga membahayakan dan dia akan terjatuh ke dalam perkara yang bid'ah atau yang mengada-ngada, bahkan perkara yang haram. Yang kedua, kaum muslimin, sahabatku sekalian, seseorang bisa merasakan manisnya iman itu dengan menggabungkan tiga hal tersebut. Yang kedua, fan yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Ustaz Barussalam, saya lihat di video channel Roja, hal ini sangat susah. Seseorang akan terikat pada dunia, entah karena lembaga atau komunitas atau hobi atau circle yang sama. Kecintaannya lebih condong kepada hal tersebut. Maka meletakkan rasa cinta kepada seseorang itu bukan perkara yang mudah. Meletakkannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang mudah. Tapi saya lihat sahabat-sahabat, brother fillah ya, saudara di jalan Allah, tidak memandang cc motor ya, tidak memandang dari kalangan apa, suku apa, tapi kita berkumpul di sini di atas manhaj yang sama. Saya yakin jikalau satu saja yang tidak sholat di antara kita, maka ada kebencian di dalam dada kita terhadap apa yang dilakukan. Maka ini adalah kecintaan yang didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia tidak ikut touring sekali kita benci. Tapi kalau dia karena dia tidak ikut touring sekali atau jarang ikut touring, kalau kita benci, maka ini condong kepada cinta perkara dunia. Oleh karena itu, kesempurnaan keimanan sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW,
Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah istakmalal iman. Siapa yang mencintai karena Allah, marah karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, menahan atau tidak memberi karena Allah, maka sempurna imannya. Oleh karena itu, banyak dari komunitas yang hanya mendorong kepada kecintaan satu visi dan misi pada perkara dunia saja. Misal dia suka ikan, dia memiliki komunitas ikan, pencinta ikan, didorong kepada perkara hal tersebut saja. Atau perkara dia senang sama seseorang karena dia sependapat dengannya, dia benci sama seseorang karena tidak sependapat dengannya, atau pernah membantu dirinya dan orang-orang yang tidak membantu dirinya dia benci. Ini adalah perkara-perkara dunia. Oleh karena itu, kecintaan kepada seseorang hendaknya kita landasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak mudah. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, jika ada anggota dari MBI ini yang sudah lama sekali tidak terdengar kabarnya datang di majelis ilmu, kalau masalah dia tidak ikut touring tidak menjadi masalah. Tidak datang di majelis ilmu atau tidak pernah terlihat di masjid, hilang kabar begitu saja, dan dia masih ada di sekitar kita, maka hendaknya kita menjenguk dia sebagai bentuk cinta kita kepada dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benci dalam kondisi seperti itu, atau dia kembali kepada maksiatnya, kita jenguk dia. Begitu juga kepada anggota-anggota yang baru. Jika ada anggota baru, hendaknya kita rangkul dia, kokohkan dia. Apalagi jika ada kajian, misal kajian Ustadz Paki, hendaknya kita saling tanya apakah kondisi dia sehat, apakah kendaraannya sehat, sehingga kita bisa bersama-sama untuk bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kendaraannya rusak, jenguk, hampiri dia, datangi dia, agar bisa bersama-sama di majelis ilmu. 1 bulan tidak ada kabar, 2 bulan tidak ada kabar, 1 tahun tidak ada kabar, maka datangi rumahnya yang dulu dia bersama kita. Ini adalah bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita marah karena dia dalam keadaan futur yang tidak pernah kembali lagi. Begitu juga kita harus cinta kepada orang-orang yang terus beramal saleh. Kita dukung dia, kita ikuti dia, karena dia telah memberikan contoh yang baik di hadapan kita. Oleh karena itu, kaum muslimin, Nabi SAW bersabda bahwasanya ada 7 golongan kelak di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu rajulani tahabba lillah, 2 orang yang cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ijtima alaihi wa tafarraqa alaihi, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkumpulan kita di sini hendaknya memberikan pengaruh walaupun sedikit atas iman kita, menambah keakraban kita untuk saling menasihati, menanyakan bagaimana kondisi sahabat-sahabat kita yang jarang kita lihat. Mungkin dia bisa memberikan informasi terhadap sahabat-sahabat yang telah lama tidak ada kabar.
bersama kita. Karena kelak kata Allah Subhanahu wa taala, persahabatan itu bisa menjadi permusuhan di hari kiamat kelak. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Persahabatan pada suatu hari nanti, sebagian dari mereka terhadap sebagian dari yang lainnya akan menjadi permusuhan, dikarenakan tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecuali illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Inilah yang kedua, agar kita bisa menggapai manisnya iman. Dan yang ketiga, wa may yakra an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu kama yakra an yalqa fin nar. Orang yang benci kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatannya setelah Allah selamatkan, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api yang panas. Begitu juga ketika saudara-saudara sekalian melakukan perjalanan touring, misal ke Jawa ya, ada dua jalan alternatif. Ada jalannya yang bagus, ya pasti ada rintangan, tapi cukup bagus. Ada yang jalannya banyak rintangannya, hambatannya, itu jelek ya, rusak. Ketika melakukan perjalanan pertama kali, kita melalui jalan yang rusak. Lalu kita melakukan perjalanan kembali, apakah kita akan melalui jalan tersebut? Jika ada dua pilihan, maka pastilah kita akan memilih jalan yang lebih baik. Begitu juga ketika seseorang kembali dari kekufuran, dibebaskan dari kekufurannya, maksiatnya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia ingin kembali ke dalam kemaksiatan tersebut? Maka hendaknya kita menggunakan keimanan dan akal sehat kita agar kita terhindar dari kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Karena tidak ada manusia yang selama hidupnya bersih tanpa dosa, kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastilah dia terjatuh kepada maksiat, entah kecil atau besar. Maka hendaknya kita membenci maksiat tersebut. Jikalau dulu sebelum ada hidayah, mengenal manhaj di atas Al-Quran dan Sunnah ini, pernah terjerumus dalam kesyirikan, memakai jimat, kedukun, atau pernah melakukan kemaksiatan dari segi harta, penipuan, riba, dan yang lainnya, kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, hendaknya kita membenci perbuatan tersebut, membenci dan tidak akan kembali lagi kepada hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an sebagai penutup, sebelum penutup apa yang saya sampaikan hari ini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, mereka yang tidak menyembah sesembahan bersama Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan benar. Wala yaznun, mereka juga tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan semua itu, maka dia akan ditimpa sesuatu yang berat, yaitu dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah,
dilipat gandakan azabnya, siksanya di hari kiamat kelak. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia dikekalkan di sana dalam keadaan terhina. Tapi kecuali illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali orang yang bertobat dan dia beriman dan beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullah, maka mereka Allah gantikan sayyiatihim hasanat, keburukan yang pernah mereka lakukan dengan kebaikan. Oleh karena itu kebaikan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hendaknya kita jaga betul, kita pelihara agar terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita dalam kondisi sangat futur, maka janganlah kita menjauhi majelis ilmu. Jangan kita jauhi orang-orang saleh, karena mereka akan memberikan dorongan yang sangat kuat dalam menumbuhkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini jika ada pada seseorang, maka dia akan merasakan yang namanya manisnya iman. Dan ini bukan perkara yang sangat mudah. Belum tentu juga yang memberi nasihat ini bisa melaksanakannya dengan baik. Akan tetapi kita berharap pertemuan kita di sini karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita saling menolong di dunia dengan keimanan, dan kita berharap dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nasihat yang sedikit ini bisa memberikan tambahan keilmuan bagi diri kita atau pengingat bagi yang telah mempelajarinya, dia memiliki keimanan dalam hatinya. Dan lebih kurang dari itu saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.